Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Miss. Ya. Sudah, Miss. Alright, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama, teman-teman, don't forget to always have your notebook and your pen. Ya, oke, and then we start now. Oke, so what is sinonim, teman-teman? Jadi kenapa kita belajar sinonim hari ini? Because we're going to have reading text ya nanti gitu, nggak sekarang juga sih gitu. Nah, tapi paling ada reading text sedikit dari potongan-potongan yang saya ambil dari internet gitu. Karena memang kalau reading text yang banyak sinonimnya itu kan biasanya ada di reading text TOEFL ya, kalau enggak IELTS gitu. Nah, cuman kan karena teman-teman masih di level intermediate, masih di level yang bisa dibilang masih level eh, baru masuk level A2 gitu kan. Jadi kita belajar sinonimnya itu dari hal-hal kecil-kecil aja dulu gitu kan yang I can say like a little bit basic gitu dulu kan gitu. Nah, juga untuk sinonim ini juga akan kepakai banget gitu dari kalian mungkin nulis, nanti teman-teman pada nulis gitu kan. Ini sangat-sangat kepakai gitu, bukan nggak akan kepakai gitu ya, nggak cuma di reading aja teman-teman. Malah kalau misalnya teman-teman nanti udah jago writing, you guys like writing, itu ini sangat kepakai banget di writing gitu. Nah, the first thing adalah definitionnya dulu. Nah, sinonim itu adalah teman-teman gimana kalau kita itu using similar or familiar word ya untuk kita repeat and restate the unfamiliar word in the context. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kalau seperti bahasa Indonesia sebenarnya teman-teman, kalau di bahasa Indonesia kan sinonim itu kan berarti persamaan kata ya. So it's the same thing in English gitu. Ini adalah persamaan kata. Kalau aku tipikal teacher yang sering memberikan synonym ke students, especially student aku yang di intermediate. Jadi teman-teman di intermediate speaking itu mungkin kalau teman-teman ada yang kenalan di kelas intermediate speaking, you can ask them kalau dia diajar sama saya. Saya tuh sering banget ngasih vocabulary yang dimana vocabulary itu intermediate. So for example, I would say good gitu. Kita tahu good itu bagus gitu. But how do we say good in intermediate level dan artinya juga sama gitu. Nah, we can say joyful. We can say cheerful. We can say excited. Banyak banget gitu yang kita bisa bilang gitu kan. Satu kosakata aja gitu. Ternyata banyak sinonimnya. Nah, itu adalah the reason why kenapa kalau reading sama writing itu dinilainya itu dari seberapa banyak kamu tahu vocabulary. Nah, in order to do that, untuk banyak tahu vocabulary, itu bukan kayak teman-teman, oh aku udah pakai vocabulary big. Oh ya udah aku nggak boleh lagi pakai vocabulary big, aku harus ganti pakai vocabulary yang misalnya small. Enggak, teman-teman. Jadi kenapa bisa di level intermediate itu dikatakan dia intermediate level? Karena dia sering pakai synonym. Jadi misalnya dia mau ngomongin satu hal. Contoh, we talking about elephant. Nah, elephant itu kan besar ya, gitu ya. Kita mau bilang elephant is a big animal, is one of the big animal in the world, gitu. Terus kita mau ngulangin lagi dalam satu sentence, dalam satu paragraf yang sama, masih mau ngomongin seberapa besarnya elephant itu. Boleh nggak sih, Miss? Boleh banget gitu. Makanya that is why you need synonym. You can change it. Kayak bilang, oh, another thing about the large elephant. Nah, itu kan artinya sama ya. Atau enggak mau bilang lagi misalnya, uh, elephant is also giant if we compare to the ants. Ya dong, raksasa dong elephant kalau kita compare sama ant, ya kan semut gitu. Nah, that is why orang ketika menulis itu jadinya lebih intermediate level ya karena balik lagi gitu. Dia using so many synonym gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. So, why we learn synonym ya untuk gain deeper understanding in other spelling but same meaning gitu. Like big and large or big and enormous. Well, actually, they have different spelling, but they have same meaning gitu. Oke. Nah, sinonim itu avoiding repetition. What it means about repetition? Nah, misalnya orang-orang yang suka contoh, we're talking about
students at English for Ahwat, ya kan? Sometimes we wanna say, ntar ya, jangan lupa dicatat ya. We can say like student, it's very basic, ya kan? Terus kita bisa ganti sinonimnya apa kalau student? Ada yang tahu sinonimnya students? Apa aja mungkin coba dicoba dulu. Learner. Learners, okay? And then anything else? Lagi? Masih banyak ya? Ada lagi? Schooler. Apa ya? Schooler? Pokoknya Boleh. bersekolah ya, Miss. Oke. Depends on bisa elementary schooler, junior high schoolers, high schooler. Yes, bisa. Ada lagi? Pupils. Nah, ini yang intermediate level. Ini pupils, ini adalah intermediate level. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Ada yang baru tahu ini pupils? Atau ada yang sudah tahu pupils ini? Aku baru tahu, Miss. Oke, oke. Pernah sepintas, Miss. Anak Oke. SMA ya, Miss. Untuk anak SMA ya. Pupils bukan untuk Bukan. anak SMA. Pupils untuk keseluruhan. Oh ya. Yes, ya. Jadi ini adalah intermediate level gitu. Nah, lebih enak lagi kalau misalnya we're talking specifically gitu kan about apa studentsnya Eva yang masih muda-muda gitu. You can say like students, learners, schoolers atau kalau schoolers kan lebih ke anak-anak sekolah ya. Pupils gitu atau kita bisa bilang young learners gitu kan. Nah, nah jadi apa so many things that we can find the synonym for students, learners, school. Pokoknya dari student aja gitu kan udah banyak gitu loh sinonimnya gitu yang kita bisa find it gitu. Nah, boleh dicatat dulu teman-teman ya sebelum kita ke contoh-contohnya. So, contoh aku kasih juga for example in here ya. Misalnya kita mau bilang kita ingin menanyakan kepada orang itu gitu loh. Gimana nih upcoming meeting for tomorrow gitu. Well, we can say in a non-formal way gitu ya. I want to ask you about our upcoming meeting. Itu kan sebenarnya non formal ya, teman-teman ya. But how do we ask if we want it to be in formal way? Oh, kita ganti aja yang tadi awalnya I want to ask, kita ganti jadi I would like to request. What is the difference? Nggak ada. Difference-nya cuma satu. The way that we speak in formal and or non-formal way. Kalau I want to ask kan artinya saya ingin menanyakan gitu. I would like to request atau I would like to apa namanya? I would like to be recognized about itu juga lebih request tuh lebih kayak oh permintaan gitu. Iya, benar sih emang permintaan gitu kan. Cuman dia sinonimnya ask gitu ketika kita ingin menanyakan di dalam via email gitu. When we're talking to our boss, when we're talking to apa namanya? People that older than us gitu. Ya pokoknya kita berbicara dengan orang-orang yang memang via email tuh ya pasti mostly they are professionals. Jadi ya kita juga must be speak in professional way gitu. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Oke, ini question so far untuk yang definitionnya dulu. Oke, belum ada. Oke. Nah, ini siap-siap ya, teman-teman ya. This one here adalah example of synonym. Aku nggak akan masukin banyak-banyak dulu hari ini. Kenapa? Karena aku pengen kalian mengenal dulu aja sih sebenarnya. Kalau synonymnya hal-hal yang paling mudah dulu aja ya, yang paling basic gitu. But if you already know this, guys, feel free banget untuk kalian bisa belajar lagi dari internet. Karena di internet itu banyak banget synonym, so many things. And yeah, you can easily find them on internet, right? But in this class kita belajar yang setengah-setengah aja dulu. Why? Karena hari ini kita akan latihan writing lagi. Jangan bosan-bosan teman-teman ya latihan writing gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak dilatih writing dari basic gitu ya, dilatihnya writingnya nanti gitu, kalian bakal kesulitan teman-teman untuk bikin sentence. Kemarin tuh udah lumayan bagus tuh sentence-nya walaupun masih sedikit-sedikit ya, tapi kan itu juga usaha kan gitu kan, maksudnya jadi jangan underestimate gitu ke diri kita bahwa oh masih sedikit nih, Miss. Nggak apa-apa, yang penting bener gitu loh. Nah, ini adalah example of synonym. Yang pertama adalah big. Big itu sinonimnya large, kalau nggak massive, kalau nggak enormous. What is the difference? Kalau big itu kan sebenarnya dia lebih general ya. We can say that oh big
ke size gitu. Misalnya size baju, ya kan kayak clothing size atau body size gitu kan. Atau kita bisa bilang stuff gitu kan, stuff size kayak misalnya kita if you wanna say like oh this the chair is big gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, kalau kalian mau bilang sangat-sangat besar gitu. Nah, berarti kan artinya kan di atasnya big ya kan. Kalau big itu kan besar ya. Ibaratnya kalau di apa namanya? Kalau kita bisa bilang apa bigger gitu. Nah, supaya kita nggak bilang this chair is bigger karena kan bigger itu kan masuknya dalam konteks kom- komparatif ya, comparing gitu, komparatif adjektif ya, inget-inget ya. Jika bigger kan sebenarnya artinya lebih besar kan. But we don't want to say that, because we don't want to compare this chair to others gitu. Karena kalau kita bilang bigger ya berarti we might comparing to another chair gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau bilang begitu, kita cuma mau personally say that this chair is very big. Kalian boleh bilang very, tapi kalian juga bisa bilang large atau massive gitu. You can also say that. Nah, kalau enormous itu juga enormous itu dia bisa ke size ya, kayak misalnya elephant is very an enormous animal. Itu juga bisa gitu. Kalau enormous itu gede banget, sangat besar. Jadi ibaratnya kayak biggest gitu loh. Oke? Nah, eh, nggak semuanya berjalan seperti itu ya. For example, like good, good terus jadi excellent, terus jadi outstanding. What is the difference? Kalau kita bilang good kan lebih general ya. Jadi kayak kita lihat kalau kalian lihat di sini ya, big, good, walk, look, stay, think, itu lebih general. Maksudnya dia bisa kemana aja gitu. Misalnya kita bilang, oh ini bagus nih, kursinya bagus. Atau kita mau bilang, oh this person is good person. Or you wanna say that, oh this Shusha is very good gitu. I think you are perfect. Can you perfectly fits gitu. Nah, tapi kalau excellent itu lebih ke nilai grades gitu. Well, if you wanna talk about great, nilai yang bagus, kita bilang good grade ya kan sebenarnya kan. Tapi ketika kita mau bilang, oh ini orang bagus banget gitu ya, atau kayak, oh gila keren banget nilainya gitu ya. Nggak sekedar cuman bagus doang gitu ya. Nah, kita bisa bilang excellent. Nah, kalau dia outstanding itu lebih kayak orang yang ngelakuin competition gitu kan kayak oh atau orang atau personnya langsung gitu. Jadi lebih ke person outstanding itu. Jadi outstanding itu nggak kayak oh chair is very outstanding enggak. Dia nggak ke benda mati gitu loh. Dia lebih ke benda apa something alive kayak misalnya ada orang yang menang perlombaan terus dia dapat gelar kayak the most outstanding person gitu atau outstanding performance gitu. Oh outstanding what an outstanding performance apa namanya from football club misalnya gitu kan. Jadi ya they're talking about achievement yang keren banget, luar biasa banget gitu loh, yang memang nggak sekedar bagus doang gitu, tapi memang luar biasa kayak ya pokoknya yang udah paling perfect lah gitu ya biasanya. Oke, that's how we do it. But if you're talking about walk, walk itu kan kayak ya jalan aja gitu kan. But kalau stroll, stroll itu lebih kayak jalan santai. Kalau walk itu kan kita bisa bilang apa namanya? Fast walk gitu kan, jalan cepat gitu. Atau long walk, jalan panjang gitu kan. Atau apa? Short Power walk. walk ya, Miss. Sorry? Power walk. Yes, kita bisa bilang, maksudnya kita bisa describing the walk itu anything gitu kan. But kalau stroll itu dia memang slow, jadi dia slow walk aja kalau kalau stroll ya. Wander itu it's also the same thing ya, gitu. Jadi teman-teman nggak bisa bilang tiba-tiba I want apa namanya I stroll. Nah, kalau kalian lagi jalan cepat kayak gitu, ya nggak bisa bilang I stroll gitu kan. Nah, kalau misalnya wonder itu namanya berkelana gitu bahasanya gitu. Nah, alright. Misalnya, my family, we got a we are having a vacation in Bali, and we are wandering around in Bali. Nah, itu kan kita sedang berkelana di Bali. Berkelana itu kan artinya dia nggak satu tempat aja. Contoh, kalau kita bilang stroll, stroll itu kan jalan biasa kan, jalan santai gitu kan maksudnya. Contoh kita bilang begini, uh, I learn to stroll around in the park gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan cuma satu tempat tuh.
di the park aja gitu kan misalnya. Atau I stroll around the mall. Nah, di mall aja itu kan. Nah, dia kalau wander itu kan berkelana ya. Jadi dia pindah ke satu tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Tapi kan itu konteksnya kayak transportasi ya, misalnya nggak jalan gitu loh. Enggak, teman-teman. Maksudnya itu gini, berkelana itu kenapa dikatakan masuk dalam sinonimnya walk? Karena kan kalau berkelana itu kan nggak diharuskan bahwa dia harus pakai transportasi ya. Karena memang berkelana itu ya kalau orang bule kan berkelananya mereka kan versinya mereka kan adalah foreigners ya. Versinya mereka kan adalah jalan ya, jalan kemana-mana gitu. Ya emang beneran pakai kaki gitu loh. But it's different in Indonesia. Orang kalau misalnya wandering around itu pasti pakai transportasi kan kalau di Indonesia kan. Mostly gitu maksudnya. Tapi kalau di luar negeri, if they're saying that, oh, what are you doing? Oh, yeah, nothing. I'm just wandering around from this place to another place. Nah, itu beneran biasanya beneran jalan kaki gitu. Atau enggak berkelana ya, berkelana pakai tapi bukan berarti berkelana pakai transport itu salah ya bahasa Inggrisnya. Enggak juga. Tapi sih lebih baik sih bilangnya kayak I explore gitu ya. Lebih bagus juga explore gitu. Makanya aku nggak tahu ya kenapa ada orang punya istilah kayak strolling around gitu. Karena strolling itu artinya jalan santai. Aku nggak tahu ya kalau ada yang bilang strolling around kayak lebih cocok wandering around deh, berkelana gitu ya. Nah, kalau look itu cuma lihat aja kayak oh look at this, liatin dong, lihat itu dong gitu. Tapi kalau glance itu apa? Kalau glance, does anybody know that? Glance itu apa? Kalau glance itu artinya dia itu kayak melihat sekilas aja gitu loh, teman-teman. Ya. Oke. Nah, em, kalau dia misalnya stare itu dia lebih ke kalau stare ya, itu dia kayak benar-benar memandangin orang itu gitu loh, kayak ditatap banget gitu ya. Itu stare ya. Kalau observe ya mirip lah. Stare sama observe itu apa sih bedanya? What is the difference? Well, if it's we talking about like stare, it means kayak they're actually staring at you. Look at these people. She's actually staring at you. Berarti itu kayak lebih sounds lebih creepy gitu loh, kayak hah dia udah natap aku gitu loh, natap apa nih gitu kan, lebih tajam gitu loh, tatapannya very sharp. Apa ya, kalau observe itu lebih ke analysis, so we can observe the situation. Jadi analisis gak harus observe dalam artian mengobservasi dunia, maksudnya sorry, nggak usah mengobservasi manusia gitu loh, bukan, tapi lebih ke mengobservasi situasi gitulah, lebih kayak gitu ya, baca situasi gitu. Alright. Nah, kalau stay, oh ini bukan stay ya teman-teman ya, aku salah ini kok ada T-nya. Say ya, katakan say ya. Terus ada mention. Kalau mention itu cuma disebutin doang, habis itu udah selesai. Kalau declare or announce itu adalah memang mengumumkan ya, mendeklarasikan atau mengumumkan. Jadi ini situasi yang sangat formal gitu. Gitu misalnya the headmaster announce about apa gitu kan, about public holiday ya. Itu kan formal ya. Memang situasi formal gitu. Nah, kalau cuman say kan cuman no 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 he said it though. Kalau say kan lebih kayak tidak formal ya. Very very is not formal because we always use say gitu ya kan. Kita harus selalu bilang say. Kayak talk itu kan we are talking gitu kan. Kayak kita selalu pakai talk gitu. Tapi kalau speak itu lebih formal. Contoh, kita nggak bisa bilang sama orang bilang talk now gitu. Misalnya in a formal way, in a professional way, kayak saya teacher gitu. I apa namanya, I tell you guys to talk gitu. Aku gak pernah bilang gitu kan. I tell you guys to speak, please speak gitu kan. Atau enggak, please talk. Oh, talk itu lebih kayak, you know, ya talk biasa. Kalau ada kata speak itu lebih demanding gitu. Untuk kamu bicara dong gitu loh. Demanding gitu. Tapi kalau talk itu kan kayak lebih formal aja ya. I think itu juga sangat non formal, tapi kalau ada kata I believe itu lebih meaningful ya. I believe that atau I think I want to watch apa namanya, horror movie. I believe I like to watch horror movie. Jadi itu lebih apa ya, believe tuh lebih ini aja sih gitu teman-teman ya. Lebih meaningful aja, lebih deep gitu loh. Nah, kalau consider itu kayak I consider itu lebih kayak punya pilihan lain gitu. Nah, kalau I think itu kan sebenarnya jadi gini, think itu sama consider agak mirip banget gitu. Perbedaannya apa? What is the difference?
Kalau consider itu kayak dia masih masih punya apa namanya pilihan lain gitu loh kan, another choices. But kalau think itu dia masih dalam keadaan ragu-ragu dengan choice yang ini, tapi nggak punya another choice gitu. Tapi kalau consider itu dia punya another choice, must be gitu, karena dia masih kayak masih consider gitu, punya pilihan lain. Oke? Nah, ini adalah synonym in sentence. Boleh dibaca dulu, diperhatikan dulu, dan boleh ditanyakan ya kalau tidak memahami. Silakan. Ini yang aku synonym in sentence-nya, I apa namanya? I made this based on those synonym vocabulary ya. Nah, aku minta ke Anti bikin yang seperti ini juga. Bisa yang bikin yang seperti ini, bisa bikin yang kayak reading text juga boleh. So there are two sides. Aku tidak memberikan ini ya teman-teman ya. Apa lagi tidak ingin memberikan yang error-error itu, error connect or correction atau kayak fill the blank. Kenapa? Karena itu level basic banget kalau kayak kita fill the blank ya kan. Nah, ini kan udah masuk di pre-intermediate ya berarti udah saatnya kalian yang bikin tulisannya. Cuman kalau masih ada yang masih kesusahan, kemarin aku masih ada lihat ada satu dua orang yang masih kesulitan, pelan-pelan aja dulu teman-teman gitu ya. Maksudnya mau ngomong apa dulu itu sebelum kalian tulis, kalian ini dulu, bikin dulu di kertas untuk dicoret-coret baru ditulis gitu. Oke? Dan menurut saya dan menurut aku pakai aja dulu simple present. Kalau kalau perhatikan di sini aku pakainya simple present ya, tidak pakai apa namanya tidak pakai simple ini ada simple past ya satu ya, tapi saya nggak simple past sih. Simple present sih basically ya. Jadi teman-teman juga nggak usah pakai simple past or present continuous gitu ya. Stick aja dengan simple present gitu ya. Karena memang paling safe itu adalah simple present that you use it. Oke? Okay? Any question with this one here guys? Ini ya. Recommend itu juga ada sinonim lainnya ya teman-teman ya. Bisa urge. Nah kalau urge itu dia tidak formal ya. Urge. Ini sama artinya. Tapi ini formal. This one here is non-formal. Do you have any question, guys? Ada yang masih belum paham mungkin? Oke. Okay. Kalau tidak ada, aku ke bawah lagi. Boleh? If there is no question. Oke. Okay. Miss mau tanya, Yes, sure. kalau yang kayak large sama enormous itu bisa nggak sih buat mendeskripsikan jumlah gitu, kayak jumlah barang gitu? Oh, jumlah barang. Misalnya banyaknya barang ya, Iya. Yeah. kuantitinya ya. Oh, enggak. Kalau banyak itu bukan besar ya, karena besar itu ke ukuran gitu. Paling kalau banyak itu masuk ke apa? Tergantung ya barangnya apa. Apakah dia barang apa dulu? Kasih contoh dulu. Tergantung apakah dia countable atau uncountable. Misalkan kayak nggak spesifik tapi misal kayak uang dalam jumlah yang besar gitu. Oh, berarti uncountable ya. Berarti kalau uang nggak nggak large, nggak bisa sih, nggak large money sih, ya. Tetap aja gitu. Dia tetap aja dia bilangnya much money gitu kan. Heeh. Nggak atau a lot of money gitu. Nggak bisa bilang large money sih gitu. Nggak bisa karena kan kalau large large itu kan lebih kayak apa? Lebih ke ini aja sih teman-teman ya, lebih ke ukuran gitu. Jadi ya paling a lot of money gitu atau much money atau you can also say like loaded gitu ya. Ya, itu aja sih palingnya, nggak ada yang itu, nggak bisa pakai large. Oke, Oke, Miss, thank you. oke. Nggak pernah juga aku dengar orang bilang large money ya, atau enormous money, atau big money itu nggak mungkin ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, kayaknya perlu dipertanyakan ya, karena ya I don't think so, I never heard about it. Sepertinya nggak pernah sih saya dengar ya. Oke, makanya kalau di sini kalau kalian perhatikan saya ngomongnya mention itu aku bilangnya I live in a mansion ya. Pasti mansion itu gedenya parah gedenya kan. Maksudnya gedenya itu nggak wajar. Jadi enormous itu adalah sesuatu yang memang
besarnya tuh nggak wajar loh ukurannya itu gitu. Misalnya for example we're talking about um, general houses gitu ya, or apartment gitu. Apartment, apalagi apartment cuman satu lantai kan gitu. Or hotel, bukan hotel ya, apa kosan ya gitu ya. Nah itu, I mean, you know, if we're comparing them to mention, itu it's completely different dan pasti nggak akan pernah sama gitu loh, karena mention itu ya sejatinya harusnya gede gitu. Nah makanya kenapa aku di sini using mention as the example supaya lebih mudah buat teman-teman pahami gitu kan, dan dia jadi anonymous one. Makanya people always say like um, I live in a large house, I live in a big house misalnya. Large juga nggak cocok sih. I live in a big house atau I live in a massive house gitu. Massive or big house gitu. They don't say I live in an enormous house. Ya pun kalau mereka bilang kayak gitu ya berarti rumahnya kayak mansion. Exactly like a mansion. Karena enormous itu sangat gede, parah banget gedenya. Gitu ya. That rock is massive. Ya. Ini bisa juga pakai massive. Oke. Okay. Ini ada kata-kata restaurant di sini, ada kata delicious ya. Ini kalimat yang paling bagusnya. Nah, di sini dia pakainya good food, dia pakai good di sini delicious, dia pakai good. Jadi good itu nggak selalu ya sinonimnya sama yang tadi aja yang aku kasih tahu. Sometimes dia juga beda gitu loh, tergantung situation gitu. Kadang-kadang goal kita mau ngomongin makanan kita bisa bilang, oh bagus ya makanannya enak ya, good foods gitu. Tapi ya sinonimnya good foods adalah delicious food gitu ya. Oke, okay? Alright. Ini nih, he stare at the painting. Nah, artinya kan dia ini kalau dia stare at the painting, berarti dia ngelihatin painting itu lama banget. Karena dia admire the painting. Kalau ini kan cuman, look at the board. Nah, ini ada salah lagi nih saya tulis ini. Look at the board. Nah, lihat itu board itu. Nah, itu kan cuman kayak lihat doang. Ya, lihat biasa aja gitu. Nggak harus di staring. Alright? Ini yang second ya. Oke, any question yang ini teman-teman? Ini ada headmaster declare basketball champion. Ini kan very formal ya kan. Ini situasinya sangat formal biasanya gitu. Nah ini teacher mention your name because of your presence gitu kan. The image shows. Nah ini perhatikan teman-teman, selalu perhatikan ini ya. Perhatikan dulu bentar ini yang ini very closely. Look at this one very closely. You know what guys? Di ini saya kasih sedikit bocoran ya. Mungkin ada yang mau ambil IELTS atau apa gitu ya, di EVA kita juga punya. Pokoknya gini teman-teman, di IELTS itu, pokoknya di tes-tes bahasa Inggris ya, itu kan kita kalau misalnya writing test, right, itu kita biasanya ada salah satu task yang dimana dia itu meminta kita untuk, one second guys, my battery, I'm running out of battery, second ya, sorry, I didn't see that. Okay, right? So biasanya mereka itu kalau misalnya kita ingin writing data, nanti akan ada yang writing data ya. Kalau kita udah masuk level intermediate mau ke advance kayak pre-advance, aku akan minta kalian untuk writing data. Makanya jangan sampai kalian skip kelas ini ya. Soalnya ya akan terus, dan in order to do that ya kalian juga harus belajar ya. Nah, ini shows, ini adalah bentuk sangat basic ya. Ini adalah kosakata basic, artinya image apa, gambar ini menunjukkan apa gitu kan. Nah, tapi kalau dia ada kata-kata illustrate artinya mengilustrasikan gitu ya. Atau ada juga kata lainnya teman-teman. Depicts namanya. Nah, jadi ini depict sama illustrate guys, it's very intermediate, bahkan kalau depicts ini udah masuk advance ya. Udah masuk advance vocabulary. Tolong dicatat juga. Nah, ini sangat bagus teman-teman, very very good. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak stuck di kosakata bahasa Inggris yang basic gitu loh. Kalau kita mau naik level intermediate, ya itu bukan sekedar level intermediate-nya aja dipelajarin, tapi teman-teman juga menguasai basic-basic apa vocabularies in intermediate level. Ya, oke? Any question? Nah, contoh juga yang kayak gini. Big sama significant ya. Ini sama artinya, teman-teman. Percayalah sama saya, ini sama artinya.
ya. Dan ini biasanya kalau di yang tadi saya bilang juga kayak di IELTS, pokoknya kayak writing-writing intermediate to advance, itu mereka udah nggak pakai kata-kata big. Kalau dia pakai kata-kata big, teman-teman, percayalah sama saya, kata-kata big itu nggak dia taruh di depan. Dia bukan bilang there is a big news gitu, atau dia nggak mungkin bilang kayak gitu sih. Lebih bilang ini, dia pakainya significant. Ini apa bedanya, teman-teman? Nah, kalau kata significant itu artinya mengukur. Nah, ini mengukur apa? Mengukur hal-hal yang sifatnya itu serius gitu loh. Maksudnya apa? Yang sifatnya data gitu loh. Nah, kalau ada kata-kata signifikan, kita mau bilang, oh ini datanya atau ini sangat besar gitu kan. Atau kata lainnya selain signifikan, bisa very intermediate juga adalah ini, increase. Dia bisa jadi increase, tapi kalau kayak ada kata there are, ini bisa jadi increase me. Ya, ini juga sama artinya teman-teman. Aku kasih tahu dari sekarang nggak apa-apa ya menurutku ya, walaupun mungkin teman-teman belum pelajarin ini, tapi kasih tahu aja sekarang. Aduh, kok jadi pada pindah-pindah ya. Nah, ini ya teman-teman ya, silahkan ditulis ya. Nah, ini kalau dia mau kita kita mau mengukur kayak misalnya tentang hal-hal data-data ya, data-data yang bisa dibilang data-data yang faktual gitu kan. Nah, itu kita mau bilang, oh ini data faktualnya sangat meningkat besar, sangat meningkat luar biasa gedenya. Itu sangat tinggi peningkatannya. Nah, itu kita pakai signifikan. Kita nggak bilang there are big changes. Bukan nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi kalau percaya sama aku, kalau kalian udah tahu banyak vocabulary intermediate, kan pasti udah ogah-ogahan pakai yang basic gitu, pasti kayak nggak mau apa kayak yang basic kan udah tahu yang intermediate-nya gitu. Jadi you can say like there are significant changes gitu. Instead of saying there are big changes, you can say there are significant changes. Itu lebih appropriate dan itu lebih intermediate level. Ya, oke. Okay? Any question guys? Tidak ada pertanyaan beneran? Akan dipahami? No? So far, so good guys? Miss. Yes? Eh, berarti berarti kayak misalnya kayak kata big ini berarti dia ini ya Miss ya banyak gitu ya Miss ya artinya gitu maksudnya Mm-mm. em, sinonimnya tuh banyak gitu ya Miss ya tergantung sama penggunaan kalimatnya gitu ya Miss ya. Betul. Tergantung mau digunakan kemana. Benar. Okay. Any question, guys? Miss, Yes. enormous itu maknanya sangat-sangat besar itu lebih dari huge atau tidak, Miss? Yang mana? Enormous itu kan Oh, sangat besar kan. enormous. Iya. Kalau huge, Huge juga sangat besar, betul. Benar, ada juga huge ya. Cuman huge itu masuk ke dalam formal, non formal ya. Formalnya enormous. oke. Oke. Oke, Kak. Thank you, guys. Anything else? Sebelum aku next slide. Oke, guys. Kalau gitu aku clear all drawing dulu ya. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke sini. Nah, ini coba kita perhatikan di sini. Yuk, ayo bareng-bareng, I'll give you guys kayak 30 seconds untuk mencari yang mana di sini, apa namanya, sinonim dari, tebak-tebak aja, siapa tahu tebak-tebak berani bener gitu kan. Sinonim dari ini. Ini very very basic kok kalimatnya. Harusnya enggak tahu. Yang ini ya. Diperhatikan aja yang mana kira-kira yang benar. Maksudnya yang sinonimnya ini. Walaupun kan nggak tahu apa, belum siapa tahu ada yang nggak tahu artinya dis default, default ya. Tapi ya at least kalian bisa pahami arti yang ada di sini ya. Yuk, I give you 30 seconds kalau ada yang tahu jawabannya yang mana di sini sinonimnya si default. Oke, I give you 1 point ya. Ini very good kalau kalian bisa jawab pertanyaan saya. Very good for your report card. Gitu. Yuk, Messi ya Miss. Messi, Messi. Miss. Betul. Thank you Kak Selfie, thank you Kak Rianti ya. Oke, Messi bener ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. After a long day of baking and spilling flour everywhere. Kalau baking apa? What is baking?
Buat roti. Manggang. Kalau spilling flour everywhere, apa maksudnya? What does that mean? Spilling flour everywhere. What does that mean? Mengulen bukan, Miss? Oke, bukan ya. Spilling flour everywhere apa? Ayo. Menumpahkan tepung nggak, Miss? Menumpahkan Iya, tepung. menumpahkan tepungnya di mana-mana. Nah, automatically dia akan menjadi sangat kotor kan. Jadi Mia came out of the kitchen with her apron ya. Celameknya disfilled ya, sangat kotor, dirty gitu. Nah, tapi di sini kita nggak bilang dirty. Kenapa? Kok bukan with her apron dirty, Miss? Karena dirty itu teman-teman adalah jenis kotor yang memang kotorannya itu kotoran gitu loh. Kalau kita bilang dirty itu kotoran. Makanya kenapa teman-teman, sorry ya, minta maaf ya teman-teman yang nggak ada maksud. Kalau ada orang yang bahasa kasar gitu ya, bahasa kasar gitu. Misalnya ngomong-ngomong jorok lah gitu. Nah, itu tuh biasanya kita bilang dirty words gitu. Kenapa kita bilang dirty words, bukan messy words? Padahal sama-sama bisa dibilang kotor gitu artinya. Karena memang nggak semuanya sama gitu loh penggunaan teman-teman. Nah, kalau dirty itu memang penggunaan untuk eh, kalimat-kalimat yang seperti itu, yang beneran jorok, yang beneran kotoran gitu loh. Kayak misalnya sampah gitu kan, nah, garbage gitu. Itu kan yang beneran dirty. Nah, itu kayak gitu. Lumpur kah, jadi kayak muddy gitu kan. Nah, tapi kalau dia kayak cuman kotoran karena, bukan kotoran ya, maksudnya kayak karena kotor aja. Jadi gara-gara ini tepung gitu kan, hal-hal yang memang bukan kotoran lah yang membuat dia kotor gitu kan, kayak misalnya kita painting gitu kan, paintednya juga kena ke celemek kita. Nah, itu masih dikategorikan disfilled sama messy. Oke, I hope you guys understand what I mean ya. Kalau tidak, silakan dicatat aja ya tadi saya maksud ya. Oke, good guys, kita lanjut lagi ya. Yuk, yang ini teman-teman, ayo, ada admonishing in here. Ya, ada juga ini ada admonishing. Sekarang aku pengen kalian cari, coba-coba aja dulu. Taking guess aja, alright? Sinonim dari admonishing. Yuk. Ini reading text yang paling short ya, the shortest one. Karena kalau kalian nanti ketemu yang udah panjang banget, nah itu lebih banyak lagi, lebih susah lagi sinonimnya. Yes? Scolding. Scolding. Really? Remind, That Miss. word. Remind, Scolding. Miss. Jawabannya scolding ya. Oke, ayo kita baca bareng. My sister, siapa namanya? Becca, right? Was, ini ada kata simple past gini, tapi kita boleh acukan aja. Admonishing. Admonishing siapa sih Becca itu? Kita tanyakan admonishing. Kalau kita nggak tahu artinya, admonishing. Admonishing siapa? Oh, Mia. Gitu. Becca was ini kan ada kata-kata melakukan sesuatu kan. Admonishing Mia. Oh, for making a mess. Tadi kita udah tahu bahwa mess itu artinya kotor, ya kan? Maksudnya jadi bikin jadi bikin kotor di mana-mana gitu ya. Nah, admonishing Mia for making a mess. Nah, berarti ini kan ada kata-kata BK ngapain si Mia nih, ya kan? We're asking that question gitu. Gently, ada kata gently, berarti dia nggak gimana-gimana banget kok. Scolding her, her ini siapa? Her ini tuh Mia, guys, ya. Her ini adalah Mia pastinya, bukan BK, ya. To remind her of the kitchen rules. Nah, remind itu artinya mengingatkan dia. Jadi sama dengan remember, ya. Tapi kalau remember itu artinya ingat. Tapi kalau remind itu artinya mengingatkan. Makanya kita nggak boleh bilang, oh, itu beda kalau kita bilang, you have to remember, kamu harus ingat gitu. Beda kalau kita bilang, oh, beda kalau kita bilang, you remind me with someone gitu kan. Nah, itu kan kamu mengingatkan. Jadi it's very different ya. The use of remind sama remember itu very different. Oke. Nah, kalau dia scolding itu artinya dia ini apa nama artinya kalau scolding? Marah-marahin ya. Dia bukan marah-marahin ya, lebih tepatnya kayak ngomelin si Mia gitu loh, karena making a mess gitu ya. Jadi admonishing itu artinya apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benarnya ya? Kalau mengomeli ya. Menegur nggak, Miss? Menegur boleh, boleh ya, menegur ya. So admonishing sama scolding itu menegur. Nah, apa bedanya? Kenapa di sini dia putting gently di sini? Ada kata gently. Why? Karena kalau dia cuma pakai scolding itu jadinya dimarah-marahin si Mia itu oleh BK.
Tapi karena ada kata gently di sini berarti artinya cuma menegur secara apa? Secara lembut, Miss. Secara baik-baik, betul, exactly. Oke? Alright, kita lanjut lagi ya. Masih ada lagi. Ini yuk. Masih ada 2 kalau nggak salah. Kalau nggak cukup waktunya ini kita bawain PR ya. Assignment maksudnya, sorry, PR. Alright, atau enggak kuis tapi dikerjakan sekarang aja gitu. Oke, ini terakhir teman-teman, ayo. Masih ada sih yang aku buat sendiri, tapi ini dulu coba. Yuk, ini kita carikan exuberant. Nah, ini perhatikan pelan-pelan aja jawabnya ya. Walaupun mungkin ada yang belum tahu artinya exuberant, but read it carefully, very closely. Oke? Excited, Miss. Excited. Excited, Miss. Excited. Ini gampang banget, excited ya. Karena di sini yang ada cuman kata-kata adjective di sini hanyalah excited ya. Di sini tidak ada lagi kata-kata adjective. Ini verb ya. Ini semuanya ini juga they took them out, ini juga verb ya. Yang di sini yang adjective, yang kata sifat hanyalah exuberant and excited. Nah, ini bisa banget ya. Atau kita bisa ganti juga di sini jadi joyful ya. Atau enggak we're apa? Joyful sih lebih cocok ya, joyful aja. Joyful gitu kan, gitu. Dan menggantikan kata excited. Jadi teman-teman kalau kita di reading text ya, sebenarnya sinonim dari yang kalimat yang satu ini, vocabulary yang one to another vocabulary ya, ini tuh nggak beda jauh sebenarnya. Maksudnya mereka nggak jauh gitu loh. Maksudnya dalam artian nggak jauh kok sentence-nya, kalimatnya deketan biasanya, mereka tuh deketan. Nah, in order supaya kalian bisa fokus untuk tahu bahwa ini adalah sinonim yang si exuberant ini, itu adalah kalian tahu bahwa kalimat setelahnya apakah dia adjektif atau bukan gitu loh. Kalau dia verb ya otomatis itu udah bukan, pasti kita harus cari yang sesama adjektifnya. Yang di sini yang adjektif cuma satu, yaitu excited aja, ya kan? Oke? Any question? Oke, tidak ada. Aku kesini lagi terakhir ya ini ya. Yuk, coba yang ini teman-teman. After a whole day of painting and spilling paint everywhere, Anna left the room with her clothes stained looking very messy. Oke, sekarang aku pengen kalian cari sinonimnya messy. Painted. Stay in it. Ini ya, stain. Nah, ini kita bisa perhatikan ya. Tadi ada kata-kata dirty, right? With messy. Kok dirty with messy sih? Sorry. Apa? Disheveled ya, disheveled with messy gitu ya. Nah, kali ini adalah yang kalian lihat adalah stain ya. Stain itu artinya apa? Bernoda ya, gitu, with her clothes stain. Jadi ada stain artinya bernoda. Nah, itu beda banget teman-teman. Kita dapat kotoran, kita kena kotoran, itu beda-beda banget arti bahasa Inggrisnya. Kalau di civil tadi itu kan gara-gara gara-gara dia numpahin gitu kan, jadinya apa, kotor deh ini semua bajunya. Tapi kan yang dia ditumpahkan oleh tepung, yang memang tepung itu bukan kotoran gitu loh. Nah, tapi kalau ini juga sama konsepnya. Ini painting yang tadi saya bilang tuh, painting itu kan bukan kotoran ya. Nah, painting, dan ini paintingnya jadi spilling paint everywhere. Nah, ini kan artinya spilling painting. Ini kan paintnya ini yang membuat dia jadi bernoda. Apa yang bernoda? Ininya nih, bajunya ya. Oke teman-teman ya. Ini artinya bernoda, looking very messy. Oke. Last one. Yang ini, yang mana di sini sinonimnya? Coba kalian sendiri yang tentukan mana sinonimnya. Dari verb, dari vocab yang mana ke vocab yang mana yang bersinonim. Oke. Yuk, yang mana sinonimnya? Messy and tired, Miss. Messy and tired. Messy apa tadi artinya? Berantakan ya. Berantakan. Oke, looking very tired. Nah, looking ini artinya apa? Mukanya jadi lebih capek. Ya, rambutnya menjadi berantakan. Ya, oke. Nah,
Beda ini kalau cleaning itu kan artinya membersihkan ya. Kalau moving things around itu juga artinya membersihkan. Bedanya apa? Kalau ini kan cleaning kan maksudnya membersihkan itu ya beneran membersihkan gitu loh. Dia menyikat, maksudnya pokoknya dia cleaning gitu lah, bikin bersih, bikin kinclong. Kalau dia moving things around itu berarti dia kayak membuat situasi dari ruangannya itu lebih tertata rapih gitu ya. Kalau cleaning bikin ruangannya jadi bersih, kinclong. Kalau moving things around dia bikin ruangannya menjadi lebih apa? Lebih rapi gitu ya. Oke. Alright guys, teman-teman good job banget. Sekarang coba kalian boleh ada waktu ya. 5 menit aja kerjain yang ini, 5 minutes ya. Kalau bisa bikin sentence-nya mini at least 5 sentences bisa bikin ya. Kemarin kan aku kasihkan 3 aja ya, tapi ini kalau bisa bikin 5 sentences dari yang ada di sini, misalnya udah tahu ya, misalnya ini big match kemana, udah tahu. Setelah itu dibikinkan sentence-nya at least 5, misalnya big apa sentence-nya, terus kalau sinonimnya big apa sentence-nya bisa bikin sendiri. I really appreciate it, nanti kirim aja ke grup, aku bakal langsung respon di grup. Tapi kalau nggak bisa ya tolong kerja yang ini aja. Yuk ayo kerja dulu yang ini teman-teman sampai jam 8:12 ya. So I give you 6 minutes aja. Silakan teman-teman boleh dikerjakan ya. Miss, sorry, berarti itu dua vocab dibuat dalam satu sentence gitu ya? Misalnya big ya apa sentence-nya, terus kemudian selanjutnya big apa sentence-nya. Jadi itu masih masih terhitung satu 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 vocab apa satu vocab aja, tapi 2 sentence. Paham maksudnya? Jadi Oh iya misalnya ya. big sinonimnya large, ya dibikinin masing-masing sentence-nya big sama sentence-nya large. Kayak tadi punya aku tuh, yang aku bikin sendiri. Ya, Oke. Hmm. Ini dia ini ya spread. Di match aja ya teman-teman ya, gak usah dibikinin sentence dulu, di match aja dulu, terus kirim ke grup matching kalian kayak gimana ya. Tapi kalau ada yang mau bikin sentence boleh, aku tunggu sampai besok pagi boleh. Kalau mau bikin sentence maksimal besok pagi udah bisa dikumpul ya. Untuk ya ini aja latihan-latihan aja kalian teman-teman kan, lumayan juga kan kalau kita sering-sering latihan ya, bisa ini bisa apa, ini aku kasih ini ya, siapa tahu ada yang nggak lihat ininya, vocabulary-nya ini sprint ya, yang ini ya, ini green, ini green, ini apa namanya, ini sprint ya. Silakan teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, take ngegas dulu. Miss, Yes, ini langsung bikin kalimat itu atau ini dicocok-cocokin dulu, Miss? cocok-cocokin dulu aja Kak, nggak apa-apa. Habis itu nanti baru bisa dibikinin sentence. Kalau udah selesai kelasnya boleh. Cocok-cocokin aja Oh, dulu oke. ya. Sampai until 8:12. Yes, thank you Kanova for sharing the podcast. Itu adalah English podcast yang memang bagus ya teman-teman ya. Saya juga biasa nonton itu untuk students. Itu boleh teman-teman gunakan untuk menambal banyak vocabulary. Soalnya di situ banyak vocabulary basic to intermediate. Teman-teman boleh pakai itu. Dan kalau kalian baru tahu, oh ini ada vocabulary yang baru kalian tahu, ya silahkan dipelajari vocabulary itu ya.
Sampai 7:15 lah ya, boleh. 8:15. Kok jadi 7:15 sih? Hmm, 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 hmm. Kok Sleepy sama-sama unwell, Kak Rianti? Harusnya tired ya, Miss. Tired. Salah. Boleh. Boleh tired aja, Kak. Yuk, yang lain ditungguin ya. Kalau mau bikin kalimatnya silahkan ya, boleh banget. Atau nggak mau yang dari sini, itu ada kata green ya. Green itu, kayaknya dia nggak masuk deh green di sini ya. Nggak apa-apa ya, aku kasih tahu kalau green mah ya. Karena kan kayaknya dia mah nggak ada temennya. Mm-mm. Boleh kalau green. Green itu kayak smear teman-teman ya. Sama dengan smear kalau green itu. Jadi kalau smear itu kayak senyum senyum tipis gitu bahasanya ya. Oh ada ya, green ada smile lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Thank you Kak Fitriana. Thank you Kak Nova. Ini siapa yang berbunga-bunga? Flower. Kak siapa yang flower? Kak Mala ya? Iya, betul, Miss. Alright. Oke. Miss, I'm sorry. Can I Yes. send the sentence tomorrow because I feel a bit unwell? Sure. No. No worries. Yes. You might. Oke. At least 5 sentences ya yang mau ikut bikin sentence-nya. Kenapa Miss Thank you. Patri? Yes, kenapa Kak? Thank you, Miss. Alright. You very welcome. I don't want to give you only like 3 sentences because I think you guys can make it and you guys can bear with 5 sentences. So please, yeah, enlighten me with 5 sentences, okay? Maksimal besok, probably at 6 ya, 6 in the morning or 7 in the morning ya, 7 in the morning lah ya. After subuh prayer, mungkin masih mau santai-santai sambil ini. Tapi kalau aku sih saranin jangan lihat di ChatGPT gitu ya. Atau kalau misalnya mau di Google Translate dulu, Google Translate aja dulu vocabulary yang mau dipakai apa namanya verb yang mau dipakai apa misalnya ya kayak gitu. Oke, kalau gitu guys, thank you so much. I think 1, 2, 3, wait. Siapa lagi yang belum? Oh, Kak Dea udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Satu lagi. Whom? Kak Meta belum ya? Aku tungguin ya. Biasanya ada tuh yang kelamaan kirim kalau kita nggak tungguin. Kak Meta terakhir ya guys, sebelum kita akhiri kelasnya. Alright? Anyway guys, boleh bikin sentence-nya ini ya. Malam ini juga kalau mau dikirim silahkan. Boleh, boleh, boleh. Oke guys. Kak Meta, are you still in? Oke, oh aku udah nggak share screen ya. Kak Meta, can you still see the, sorry, do you want me to share screen again? Because you haven't finished? I'm done, Miss. Alright, then kalau gitu share to the group please. Okay, thank you. Thank you. All right. All right, guys. Thank you so much for today's lesson. I'll see you guys on Thursday. Okay. Nanti kita coba. Kalau ini karena kita baru belajar sinonim, kita nggak langsung belajar reading text-nya ya. Nanti aja reading text-nya. Tapi so far tadi aku lihat dari short reading text udah mulai paham ya, udah mulai paham mana nih yang sinonim, yang bukan. Sejauh ini udah bisa. Oke, jadi tinggal ditingkatkan lagi teman-teman. Jangan sampai dibiarkan ini ya, dibiarkan aja teman-teman stuck di yang apa, di basic terus gitu ya. Kita harus
bener-bener ini selalu climb the ladder, climb the English ladder. Alright guys, thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Waalaikumsalam.